Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam rangka materi kenapa anak itu nakal. Semoga menjadi edukasi bahwa penyebab daripada perilaku nakal itu seringkali bukanlah karena niat jahat, melainkan adalah bentuk komunikasi atas ketidaknyamanan, mungkin karena lapar, lelah, kurang diperhatikan, atau kebutuhan yang lain. Jadi mungkin kebutuhan sepatunya udah robek mungkin, atau ada kebutuhan di sekolah, teman-temannya bayar iuran mau rekreasi misalnya. Jadi ini ada bentuk kurangnya komunikasi menyebabkan anak itu nakal. Ada juga karena faktor utamanya yaitu mungkin kita salah. Kita bekerja, istri bekerja, pengasuhnya, pembantu di rumah kita tidak perhatikan. Mungkin dari kalangan orang tidak berpendidikan, atau mungkin dari keluarganya ini kurang santunnya, kasar, apa-apa yang dipegang gerondang-gerondeng, sering ngasih tasnya anak dilemparkan saja. Jadi bisa saja karena faktor kita kurang mengasuh. Tapi kalau kita lihat filosofnya kita berumah tangga ini kan bukan untuk mencari kaya ya. Dulu istri saya gajinya lebih besar. Saya waktu itu letnan sih 96.000. Ya, alhamdulillah anak saya yang pertama meninggal, dapat hikmahnya. Susah memang kalau dua-dua bekerja. Akibatnya saya beri waktu 6 bulan untuk ngambil keputusan, kamu yang berhenti bekerja atau saya. Nah ini juga, pola ini juga bisa menyebabkan anak itu nakal. Jadi kita tidak bisa melepaskan antar ke pesantren. Kita membayar tiap bulan 1.500.000. Bahkan ada yang dicari sekolah yang full day di sekolah medika. 6 juta sebulan dapat makan siang. Jadi mau pergi kerja kita antar, kita pulang kerja jemput mau maghrib. Nah ini banyak dampak kenapa anak itu nakal. Jadi kedekatan emosional lah. Bagaimana supaya kondusif, bagaimana supaya langgeng. Jadi harus ada yang mengalah. Jangan bapaknya marah, istrinya marah. Ya kalau bapaknya marah, ibunya muju. Nah ini supaya timbul anak itu tidak nakal. Kalau dua-dua memarahi, akibatnya dia pergi mencari teman, sehingga bisa nakal dengan teman. Kurangnya kedekatan emosional. Mungkin dia mau tidur, kita tungguin 20 menit dia tidur, kita bangun. Saya masih ingat rumah ayah saya itu, ayah saya kerja di Pertamina, kamarnya ada 6. Syaratnya tidak boleh dikunci, pada saya sudah kuliah itu kami. Karena rumah itu bertingkat, kadang-kadang pintu itu terbuka, ibu saya, bapak saya cerita di teras itu kita dengar, apalagi malam hari. Nah ini juga untuk menimbulkan aturan. Kamar-kamar itu ada meja belajar masing-masing, lemari masing-masing, tempat tidur masing-masing, nggak boleh dikunci. Sehingga saat kita mungkin pergi kuliah, mungkin ibu kita, bapak kita melihat di lemari apa isinya, buku-bukunya dilihat apa. Ini bukan kita curiga kepada anak ya. Kalau kita melepaskan begitu saja, tahu anak kita narkoba. Jadi pola asuh lingkungan. Jadi kita cari rumah itu katakanlah ada yang disebut dengan anak kolong ya. Saya dari mulai dinas sampai saya pensiun itu sering meninggalkan istri saya fungsi ganda. Jadi bagaimana di Brawijaya, kosnya siapa, ya istri yang mencari.
Ini juga bisa menimbulkan anak itu nakal. Jadi wajar ya, asrama-asrama atau komplek militer ya anak-anak kolong itu nakal ya, karena pengasuhan kadang-kadang fungsi ganda seorang ibu, fungsi bapak dia, fungsi ini juga. Oleh sebab itu pola asuh sehingga bertingkah nakal ada juga, itu menyebabkan anak itu bisa nakal. Ada juga karena ketidakkonsistenan, jadi tidak konsisten. Jadi kalau anak kita baik, ayo kamu sholat, baik subuh, zuhur, kita opera-apri anak, sedangkan kita sendiri tidak sholat. Nah ini juga kita tidak konsisten ya. Bagaimana anak itu supaya nakal ya, kita harus mencontohkan. Jangan cuma kerasnya saja, terlalu mengekang. Kita otoriter, kita yang benar. Jadi anak itu tidak diberikan peluang untuk dapat menceritakan apa keluh kesahnya. Selanjutnya keluarga tidak harmonis. Wah ini, jadi keluarga tidak harmonis. Yang dikejar uang, si laki-lakinya banyak uang, dia juga pulangnya kadang-kadang jam 9 malam, kadang anak sudah tidur, begitu juga istri. Saya punya tante itu lulusan Universitas Indonesia, keluhan kepada saya. Nah ini juga akibat daripada seorang anak asuh, akibat dari keluarga tidak harmonis. Yang keempat, adanya kurang pemahaman sehingga anak itu nakal. Ya tentang agama, ya kita didik, memang kita cari pengajar ngaji baca Quran atau juz sama. Kalau kami di Sumatera alif-alif, ya kita dari jarak-jarak 10 meter mendengarkan yang diajarkan. Jadi untuk kesiapan anak, jangan cuma diserahkan ke sekolah TPQ. Nah kepala sekolahnya atau gurunya pun kewalahan, anak kita kurang belajar, asik main di warung, di luar, bercanda ria, anak kita nakal. Nah ini juga enggak menempatkan daripada pendidikan moral. Memang dikasih bekal di TPQ, tapi tidak dilihat, tidak ditunggui, tidak ditanyai sama gurunya. Ya sekali-sekali kita belikan kain sarung Idul Fitri, kita antar ke guru TPQ-nya misalnya. Ini karena kita ada perlunya anak itu mempunyai bekal agama, jadi kedekatan kita. Yang kelima ya adanya itu faktor internal anak. Jadi faktor internalnya anak, kita harus bisa mendapatkan emosi dari seorang anak. Ya, anak saya ada dua perempuan, tidak sama wataknya. Yang si adik ini lebih jujur, menceritakan temannya dulu di SMA negeri begini-begini. Kalau yang si kakak sangat pendiam sampai sekarang walaupun sudah berumah tangga. Nah kalau sudah kita mengetahui tabiat sifat daripada anak itu udah enak. Oleh sebab itu faktor internal anak ini perlu. Bagaimana cara dia mengekspresikan, cara dia berfrustasi. Sempat dulu frustasi anak saya. Di Sidoarjo sekolahnya unggulan SD, pindah ke Medan. Di sini dia ranking 2, ke Medan jadi ranking 18. Tapi saya bangun. Wajar nak kamu pindah ke Medan kelas 4, orang sini pintar-pintar. Nah saya cari konsultasi di kantor teman-teman, masukkan aja anaknya ke kursus Primagama misalnya. Jadi ini ada faktor emosional, kedekatan yang kepada anak. Selanjutnya kondisi fisik, anak itu juga bisa akibat nakal. Yang ketujuh ada rasa ingin, taunya tinggi, jadi harus kita bisa mengendalikan anak itu. Kalau keinginannya banyak, bisa juga nakal. Jadi yang kedelapan yaitu faktor daripada lingkungan. Jadi mendominan lah faktor dari lingkungan. Inilah motivasi kita agar anak kita tidak nakal, semoga menjadi bekal. Terima kasih banyak, waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.